Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini anak-anak? Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, sebelum mulai ketua kelasnya tolong disiapkan ya teman-temannya untuk siap belajar. Silakan. Siap. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materinya Ibu mau mengecek kehadiran anak-anakku hari ini. Dari siswa kelas 7A ada 20 orang. Apa hadir semua atau ada temannya yang sakit tanpa keterangan? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan memulai pelajaran, tapi sebelumnya Ibu mau kita relax dulu sejenak sebelum memasuki materinya Ibu. Kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Ingat ya lagunya? Oke, 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, lagu profil pelajar Pancasila. Kali ini materinya IPS itu masuk pada nilai dan norma. Ibu akan tampilkan. Sebelum masuk ke intinya, terlebih dahulu anak-anakku mengetahui apa tujuan kita belajar mengenai nilai dan norma. Tujuannya di sini ada 3 ya. Pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa itu nilai dan norma, dan kedua, anak-anakku peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis nilai dan norma, dan terakhir itu peserta didik ya diharapkan mampu menganalisis peranan nilai dan norma. Sebelumnya Ibu masuk ke materi ini, anak-anakku tentu tahu apa itu nilai, apa itu norma. Ada yang tahu apa itu norma? Ya, silakan. Bisa. Merupakan tanda cara yang diterapkan masyarakat atas kesejahteraan nilai yang didirikan oleh masyarakat setempat. Ya, itu sudah betul ya, dikatakan oleh teman kita, teman kalian Anissa. Di norma itu atau diistilahkan norma itu atau aturan. Nah, di sini definisi nilai dan norma anak-anakku bisa lihat terlalu apa itu nilai dan norma. Jadi menurut para pakar, di sini pakarnya adalah Sugiono Sukanto, bahwa nilai ini merupakan konsep abstrak ya, dan abstrak dalam diri manusia mengenai apa? Mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Terus nilai merupakan pedoman berperilaku secara umum. Sementara itu, cara menghargai privasi seseorang dalam apa?
Ya. Tertentu diatur dalam norma, ya. Dan kita dapat menghargai privasi seseorang dengan menaati norma yang memuat larangan menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Terus apa itu nilai? Anak-anakku tahu apa itu nilai? Anak-anakku pernah mendengar ya ada orang berkata ya, orang itu baik, barang itu berharga, barang itu bernilai. Jadi sesuatu dikatakan berharga itu merupakan bernilai atau baik jika hal itu berguna atau bermanfaat. Jadi anak-anak bisa lihat di slide ini, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam masyarakat. Jadi anak-anak sekarang bisa menilai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kalau mencuri itu dianggap tidak baik atau buruk, ya. Sedangkan menolong orang lain, membantu orang lain, temannya dibantu itu merupakan perilaku apa? Baik. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat di bukunya itu ada jenis-jenis norma. Ya, ada buku paket yang sudah dibagikan dan anak-anak bisa lihat beberapa jenis atau macam-macam norma, ya. Norma apa saja yang ada? Ya, ada norma agama, kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Pertama, kita akan bahas mengenai apa itu norma agama. Di sini norma agama berdasarkan kepada ajaran atau kaidah, ya, kaidah suatu agama yang bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi para penganutnya. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Jelas ada contohnya. Kalau mengenai norma agama, taat beribadah. Kalau Islam, norma agama yang contoh ini itu Islam, ya. Kalau beribadah itu ibadahnya agama Islam berapa kali dalam 5, ya. Ada apa saja? Nah, coba Yusnia, coba sebutkan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ya. Sudah bagus, ya. Jadi jempol mantap. Selanjutnya, norma kesusilaan. Ini berasal dari hati nurani manusia. Hati nurani ini merupakan perasaan yang murni, yang sedalam-dalamnya. Contoh, kita menolong sebagai salah satu norma kesusilaan. Itu juga merupakan norma kesusilaan, saling menolong, membantu temannya yang tidak berdaya, ya. Oke, next, lanjut ke norma kesopanan. Ini kita sopan, ya, merupakan bertingkah laku menurut masyarakat atau komunitas tertentu. Contohnya ada tradisi cium apa? Cium tangan kedua orang tua kalau kita kemana? Bepergian atau kita berangkat dari sekolah. Juga sampai ke sekolah kita pun disambut oleh guru, kita beri apa? Salam dan cium juga tangan gurunya, ya. Keempat adalah norma hukum. Norma hukum ini merupakan himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga negara, ya. Contohnya apa? Polisi kenapa? Ya, polisi menghentikan pengendara karena apa? Tidak lengkap, ya, pengendaranya tidak lengkap atau melanggar aturan lalu lintas. Macam-macam norma sudah atau jenis-jenis norma penerapannya di sini Ibu sudah memberikan penjelasan bahwa norma
norma agama itu sumbernya dari Tuhan atau kitab suci. Kitab agama Islam itu kitab Al-Quran. Jadi mayoritas agama yang kita adut di tempat kita ini mayoritasnya Islam ya. Di sini agama yang ada di Indonesia ada berapa? Coba sebutkan Habib. Kalau di Indonesia ya Islam, apa lagi? Hindu, apa lagi? Kristen, apa lagi? Buddha. Jadi ada 4 atau 5? 4 ya. Ada juga satu lagi itu agama Konghucu ya. Nah, ini norma hukum yang tadi bahwa isinya adalah hukum. Nah, ini yang terakhir tadi adalah norma kesopanan. Kita harus sopan. Ini dia mencium tangan guru ya. Jadi dia sumber pergaulan hidup masyarakat. Ya. Nah, norma kesusilaan mengambil selembar uang kertas di dalam tas ya. Jadi sanksinya dia penyesalan. Kalau ada seseorang atau anak-anakku pasti atau pernah mengambil punyanya orang, ada tidak sebenarnya rasa penyesalannya? Ada ya, pasti ada. Tapi ada tidak untuk rasanya untuk mengembalikan kepada pemiliknya? Malu. Ya itulah sanksinya. Ada rasa penyesalan karena rasa malu untuk mengembalikannya lagi ya. Terakhir adalah peranan, nilai dan norma. Masuk ke materi ini lagi, lanjut. Coba Nur Anissa, apa itu jenis norma? Terus apa sanksinya yang paling ringan? Sanksi paling ringan yang pada norma cara norma cara ini mengatur perilaku sehari-hari yang lebih informal. Norma cara ini lebih bersifat penyesalan yang tepat kesepakatan sosial yang tidak tertulis sehingga tidak ada aturan formal yang mengatur sanksinya. Apabila kita melanggarnya, maka sanksi yang diberikan biasanya berupa Cemohan ya. cemahan atau teguran ringan dari lingkungan sekitar. Itu jenis norma apa? Tata cara ya? Artinya pertanyaannya Ibu masih ada ya. Satunya adalah bagaimana peranan nilai dan norma dalam kehidupan? Menjawab. Oke, Karina. Peranan nilai dan norma. 1. Mengatur. Nilai dan norma mengatur perilaku kita agar tidak menyimpang. 2. Membentuk karakter. Mereka membentuk kepribadian kita sejak kecil. 3. Menjaga ketertiban. Nilai dan norma membuat masyarakat lebih teratur. 4. Membantu pengambilan keputusan. Mereka menjadi acuan saat kita dihadapkan pada pilihan. 5. Menghukum sosial. Nilai dan norma yang sama menyatukan kita dalam kelompok. Oke, tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab ya. Ibu lanjut lagi ya, mengenai peran nilai dan norma ini mengatur kehidupan masyarakat. Bisa kalian lihat ini ya, anak-anakku bisa tadi lihat di slide-nya Ibu. Ada nilai, menyumbangkan dan kewajiban. Ketiga, demokrasi sebagai alat provokasi dan alat kontrol sosial. Kenapa norma itu penting? Ada yang bisa jawab? Tidak adalah karena norma itu penting, maka norma itu bisa sebagai pedoman manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Maksudnya manusia itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kedua, itu sebagai pembatas atau membatasi pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Jadi
kasih lihat mana yang baik ditemani dan mana yang tidak. Bisakah kita mematuhi dan mentaati aturan-aturan atau norma-norma? Bagaimana? Bisa ya? Bisa atau tidak? Bisa. Jadi mereka sebagai manusia ini juga jangan dibeda-bedakan karena apa? Karena dibedakan karena agama, suku, bahasa, dan budaya. Oke, terima kasih dari Ibu materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau masuk ke membagikan ya LKPD untuk kelompok kalian. Jadi Ibu sudah ini Ibu akan membagikan tiap kelompok LKPD-nya ya. Silakan. Gimana kelompok 1? Oke. Temannya yang lain masuk dulu ya. Jadi kelompok 2. Oke, sisa sebelum masuk lagi ya. Tulis gini. Nomor 1 Nur Anissa, Nur Aini, 2 orang. Di sini saja, Nay. Dan akan dibacakan Nurani. Apa jenis norma yang dilanggar? Jenis norma yang dilanggar dalam kasus pelanggaran lalu lintas adalah norma hukum. Norma hukum ini tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur segala hal terkait lalu lintas, mulai dari rambu-rambu, marka jalan, hingga sanksi bagi pelanggar. Oke, itu tadi paparan dari kelompok 1. Kita beri aplaus ya. Melalui tabel kalian bisa lihat ya. Oke, lanjut ke kelompok 3 ya. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Airi. Apa bisa kita? Ya, silakan. Nak. Bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Bisa terjadi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan serta kerugian ekonomi. Oke, itu saja. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ya. Aksan bisa ya. Tadi kan cewek-cewek semua, masa cowok-cowok tidak naik? Bisa lah ya, di sini saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kami ya, oke. Iya, silakan Arya. bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Bagaimana upaya preventif? Ya, oke. Peningkatan kesadaran hukum, peningkatan kualitas infrastruktur, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kualitas kendaraan. Oke, itulah tadi hasil yang dibacakan oleh hasil diskusi yang dibacakan oleh kelompok 4. Kita beri aplaus ya. Oke.
akan membagikan dokumen refleksi untuk hari ini, ya. Tulis nama tadi. Ini mana anunya? Sini ada beberapa pertanyaannya di sini, Dik. Jangan cuma satu. Anak-anakku sudah tahu ada beberapa jenis norma. Masih ingat ya? Tadi itu ada berapa norma? 4 ya, masih ingat? Coba ibu Arya, coba norma apa tadi yang kita pelajari? Arya, norma apa saja tadi kita pelajari? Norma hukum 1, agama 2, norma apa lagi? Hah? Norma apa? Kesusilaan. Terus norma apa lagi 1? Kesopanan. Jadi ingat ya, Habib. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Terus tadi Ibu sudah tayangkan ya. Ibu sudah atau ini norma agama. Kita kembali ke norma agama. Norma agama, di mana agama di Indonesia dianut ada beberapa agama. Siapa yang bisa sebutkan agama apa saja? Angkat tangan lah. Siapa yang bisa? Mana? Karina. Norma apa jenis apa? Agama Islam. Ya, agama Kristen, Hindu, Buddha. ya, dan satu lagi ya yang Konghucu ya, ada 5. Itu jenis nilai apa? Norma agama. Dimana kalau norma kesopanan, contohnya apa yang bisa kita contohkan kalau norma kesusilaan? Tadi ada yang bisa berikan contoh norma yang ada di kesusilaan, norma kesusilaan? Karina, Irin, contohnya? Contoh, memberikan contoh norma kesusilaan. Stop. Irin sudah memberikan contoh membentak atau melawan orang tua. Itu sangat tidak baik. Juga masuk juga norma agama karena karena melanggar kesusilaan ini. Maksudnya kalau kita membentak orang tua kata saja, itu dalam Islam itu berdosa, Kidi. Ya, itu berdosa. Ada yang pernah membentak orang tuanya? Kita, nak? Siapa yang pernah membentak orang tuanya? Ya, saya rasa pernah lah. Jadi tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ibu juga waktu kecil jadi pernah ya. Tidak ada yang manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi itu penyesalannya datang di mana? Di awal atau di belakang? Di belakang. Jadi anak-anakku, Ibu harap apa yang kalian sudah pelajari hari ini mengenai nilai dan norma, itu anak-anakku harus pahami, dan harus disimpan di dalam hati nurani kalian ya. Dan anak-anakku pandai-pandailah memilih yang mana baik dan yang mana buruk ya.
Terus norma kita kesopanan, ya. Di mana norma kesopanan ini berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan. Sopan apa? Sopan santun untuk dapat diterima dalam hidup di lingkungan masyarakat. Ini kalian bisa memberikan contoh, Irma. Contohnya, norma kesopanan. Nah, Aksan. Contohnya. Kesopanan biar tidak dibuka. Yang lain sopan, ya, coba Irma. Bagaimana? Oh, misalnya kalian duduk di kursi, orang tuanya duduk di lantai. Apakah itu sopan? Tidak kan? Bagaimana seharusnya? Ya, kita bagaimana seharusnya kalian bersikap terhadap orang tua kalian atau guru kalian. Biasanya ibu lihat ada yang duduk di meja, gurunya ada di dalam kelas duduk di kursi, sedangkan ada biasa duduk di meja ada begitu ya. Jadi jangan ya, karena kalian sudah pelajari mengenai nilai dan norma ini, ya kalian harus ikuti ya apa yang sudah kita pelajari. Dan terakhir, ibu harap ya, terakhir ini nilai dan norma hukum ya, sudah itu nilai dan norma hukum ini tersusun di atas aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi ya. Mengenai norma hukum yang adanya aturan mengenai hukum itu misalnya sudah disebutkan tadi adalah mengenai lalu lintas sudah, dan peranannya ya, masuk ke peranan, bahwa peranan dan nilai norma itu sangat berperan penting mengatur apa? Mengatur kehidupan masyarakat. Untuk apa masyarakat mengatur norma? Halo Anissa, bagaimana? Peranan dan norma yang pertama ini, mengapa masyarakat mengaturnya? Untuk apa? Ada di poin pertama ya. Poin pertama di peranan, nilai dan norma. Untuk apa masyarakat mengatur norma? Untuk membentuk pola apa? Ya, betul. Pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu masyarakat juga mengatur norma-norma yang ada di dalamnya. Atau anak-anakku yang ada yang mau bertanya mengenai nilai dan norma? Sudah tidak ada? Atau bagaimana? Sudah paham semua? Oke. Sudah? Sudah tidak ada lagi? Jadi sebelum kita menutup, Ibu rasa anak-anakku sudah paham mengenai materi Ibu. Kelasnya untuk berdoa sebelum keluar juga ya. Oke, silakan anak-anakku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan anak-anakku.